Shalom dan salam damai sejahtera untuk kita semua dan juga saudara-saudaraku yang menyaksikan akan video singkat ini. Pada saat ini saya rindu untuk membagikan satu perenungan firman Tuhan untuk kehidupan kita dalam situasi dan kondisi saat ini. Ada satu pelajaran yang baik dan berharga untuk kita dari satu tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, namanya adalah Yosua. Dan judul pelajaran pada saat ini saya beri judul pelajaran kehidupan Yosua. Satu kehidupan yang menjadi pergumulan semua umat manusia pada saat ini adalah merasa takut dan khawatir ketika ada di luar rumah. Oleh karena apa? Oleh karena khawatir, takut kalau sampai terpapar COVID-19. Oleh karena itu, semua bahkan banyak orang yang harus stay at home, berada di rumah masing-masing untuk menjaga kondisi tetap aman. Rasa takut dan khawatir itu ada dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini di mana COVID-19 sedang merajalela. Saudaraku yang terkasih, apa hubungannya dengan pekabaran yang saya akan bagikan? Kira-kira sebuah pesan apa yang akan menguatkan kita dalam situasi dan kondisi kita pada saat ini? Yosua pasal yang pertama, ketika Bapak, Ibu, Saudara memiliki waktu luang untuk bermeditasi sejenak, maka Anda akan menemukan beberapa butir-butir kebenaran yang akan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya akan menekankan poin-poin yang saya akan bagikan pada saat ini. Kita tahu bahwa Yosua adalah abdi Musa yang setia. Di dalam Alkitab dicatat dia adalah seorang yang melanjutkan pelayanan daripada Nabi Musa dan melanjutkan perjalanan bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan setelah hamba Tuhan Musa itu meninggal. Lalu, poin apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini dalam Yosua pasal yang pertama? Yosua pasal yang pertama, Tuhan katakan ada 4 kali kata yang diulang, dan itu menjadi satu pertanyaan besar untuk pembahasan ini saya mau bagikan. Yang pertama, saya bukakan Alkitab dan saya bacakan. Yang pertama, Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi yang diulang 4 kali dalam satu pasal ini adalah kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang pertama, ayat yang ke-6, dan ayat yang kedua, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ketiga, pengulangan yang ketiga. Bukankah, ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu ayat yang ke-18, masih dari pasal yang pertama. Ayat 18 bagian B, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pertanyaan untuk kita semua, kenapa harus sampai 4 kali diulang oleh Tuhan pernyataan ini kepada Yosua? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam Alkitab, ketika dalam satu pasal atau satu ayat, 2 ayat, ketika ada pengulangan kata, itu artinya dari kata-kata tersebut ada sebuah maksud yang Tuhan mau sampaikan. Oleh karena itu, apa maksud Tuhan? Kenapa harus sampai 4 kali pengulangan kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Lalu saya mencari sebuah jawaban dari pertanyaan ini, dan ada satu buku yang ditulis oleh Ellen White dalam buku Sejarah Para Nabi halaman 84, saya bacakan, dikatakan demikian.
dengan disertai rasa cemas dan tidak percaya diri, katanya. Yosua telah melihat ke depan ke tugas yang dihadapannya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah dengan rasa cemas dan tidak percaya diri. Wajar kalau begitu. Ketika Yosua dalam keadaan yang dia rasakan bahwa dia cemas, dia tidak percaya diri dengan apa yang harus dia lakukan untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel ini menuju ke tanah Kanaan. Oleh karena itu, wajar ketika Tuhan harus menguatkan Yosua. Kawan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu, dari keadaan ini, maka sangatlah normal ketika Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku yang terkasih, sangatlah wajar kalau kita merasa cemas dan tidak percaya diri. Namun, akan sangat tidak wajar jika kita punya kecemasan dalam hidup ini, namun kita tidak percaya jaminan Tuhan. Ini bahaya. Ini yang berbahaya. Namun hal ini tidak berlaku kepada Yosua. Karena dibalik daripada rasa cemasnya itu, dia percaya jaminan Tuhan untuk dia yang mengatakan apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sampai 4 kali diulang. Dalam buku yang sama, saya mau bacakan Ellen White. Tetapi rasa takutnya hilang oleh karena adanya jaminan dari Allah. Jadi luar biasa. Rupanya rasa takut yang dimiliki oleh Yosua tadi hilang. Oleh karena apa? Oleh karena dia berpegang kepada jaminan Allah. Selanjutnya, kira-kira dalam bentuk apa saja jaminan Tuhan untuk kita? Banyak ya. Saya kasih contoh salah satu. Ketika kita takut masalah kesehatan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, memohon dengan doa, dengan kerendahan hati, dan memohon kesembuhan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Lalu contoh yang kedua, ketika kita bergumul, takut dalam keadaan ekonomi kita, percayalah, Alkitab katakan, umat Tuhan, orang benar, tidak pernah dibiarkan Tuhan untuk meminta-minta. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Jadi jaminan Tuhan itu banyak dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita boleh tetap memegang jaminan Tuhan dalam kehidupan kita di balik daripada rasa takut dan khawatir kita. Lalu pertanyaan, pernyataan awal Tuhan kepada Yosua sehingga itu mempengaruhi perjalanan imannya. Apa? Kira-kira penyertaan awal Tuhan kepada Yosua itu hal apa ini yang membuat dia harus tetap bertahan? Sehingga dia itu rasa yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan dia dan jaminan Tuhan dia rasakan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saudara-saudara boleh membuka ayat ini dan silakan membaca dan saya akan bacakan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kata Tuhan, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wah, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Tuhan katakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Jadi ini artinya bukan ketika kita berada dalam suatu tempat, suka-suka kita mau melakukan segala sesuatu. Bukan. Tapi di sini berbicara tentang ada jaminan Tuhan yang Tuhan mau kasih kepada Yosua. Tuhan sudah percayakan di mana tempat kita berada. Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu untuk Tuhan di mana kita menginjakkan kaki kita, di mana kita berada. Dimanapun kita berada, lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Lalu, apa yang Yosua lakukan untuk Tuhan? Nah, ini sedikit menarik ya. Setelah mengalahkan tadi rasa cemas, rasa takutnya dengan jaminan, percaya kepada jaminan Tuhan. Kira-kira apa yang Yosua lakukan untuk Tuhan? Ayat yang ke-7.
Ia tetap setia memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri seperti yang Tuhan katakan. Dalam ayat yang ketujuh, ini boleh Yosua lakukan, dan ini juga kira-kira harus menjadi hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat ini. Dan juga yang kedua, tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berapa banyak di antara kita dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dalam rasa khawatir, dalam rasa cemas kita buka firman Tuhan. Bukan lari ke tempat yang lain, bukan update status di Facebook, WA, dan lain sebagainya. Aku galau dan lain sebagainya. Ingat, renungkan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia. Lalu, pertanyaan untuk kita semua. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan kalau begitu? Dengan keadaan kita saat ini. Kita masih punya waktu dan kesempatan. Berkreasilah. Lakukanlah banyak hal untuk Tuhan dalam situasi dan kondisi kita saat ini.